Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Abnai talabah rahimani wa rahimakumullah jami'an. A'azzani Allah wa iyyakum. Kaifa halukum? Bagaimana kabar antum wahai anak-anak ustaz sekalian? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan agar kita dapat istiqamah dalam menggapai ridhonya, untuk mengikuti pelajaran kita di hari ini dan hari-hari seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Abnai talabah rahimani wa rahimakumullah. Di hari ini juga kita masih mengulang sedikit untuk murajaah, karena minggu depan antum ujian tulis. Dan insyaallah ta'ala hari ini juga antum ada ujian praktek. Mudah-mudahan antum bisa mengikuti semua pelajaran, semua ujiannya di hari ini dan seterusnya. Yang paling penting ujian di hari akhir nanti. Abnai talabah, a'azzani Allah wa iyyakum. Tetaplah bersemangat antum dalam belajar walaupun di kondisi yang seperti ini. Tetaplah bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala walaupun antum belajar sendirian di rumah. Ittaqullaha haitsuma kuntum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada, baik lagi sendirian, baik lagi ramai-ramai. Ittaqullah wa yu'allimukumullah, wallahu bikulli syai'in alim. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Abnai talabah, anak-anak ustaz kelas 7C dan kelas 7D, taib. Nakhudhu min murajah. Kita ulang sedikit pelajaran kita. Mudah-mudahan dengan mengulang pelajaran ini bisa bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat. Bisa menambah amal-amal ibadah kita, bisa menambah ilmu pengetahuan kita untuk memperkuat amal ibadah dengan dalil-dalilnya. Taib. Di minggu lalu telah kita bahas beberapa subjudul di kitab kita yang kita pelajari, yaitu kitab yang dikarang oleh Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas tentang adab dan akhlak penuntut ilmu. Taib. Adapun sekarang insyaallah taala akan kita bahas mengenai adab yang ke-6. Adab yang ke-6 yaitu menjauhkan diri dari dosa dan maksiat dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, dengan bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Taib. Wahai anak-anak ustaz sekalian, hal ini merupakan saran yang paling besar dalam peroleh ilmu, yaitu bertakwa. Saran yang paling besar itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wattaqullah wa yu'allimukumullah, wallahu bikulli syai'in alim. Dan bertakwalah kepada Allah,
Allah memberikan pengajaran kepadamu, wa yu'allimukumullah. Yu'allim ini asal bahasanya allama yu'allimu. Allama yu'allimu. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Wallahu bikulli syai'in alim. Baik. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim." Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Dia akan memberikan Al-Furqan kepadamu dan menghapuskan segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Al-Quran surah Al-Anfal ayat 29. Naam, tayyib ya bani talabah. Adapun yang dimaksud dengan Al-Furqan adalah pertama, Al-Furqan ini asal dari kata faraqa yafriqu. Firqun. Itu pemisah atau pembeda artinya. Pemisah atau pembeda. Maksud tetapi maksudnya dalam ayat ini adalah Al-Furqan. Maksud di ayat ini pada ayat adalah petunjuk yang dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Yang dimaksud di ayat ini adalah Al-Furqan, petunjuk yang dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Ayat ini juga menjelaskan, wahai anak ustaz sekalian, bahwa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikannya ilmu. Wa yu'allimukumullah. Dengannya, dengan ilmu tersebut, dengan ilmu yang ia dapatkan, dengan ilmu yang Allah ajarkan kepadanya, ia dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dengan yang buruk. Wahai anak ustaz sekalian, ketahuilah bahwasanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, sungguh aku mengetahui bahwa seseorang lupa terhadap ilmu yang pernah diketahuinya dengan sebab dosa yang dilakukannya. Perhatikan wahai anak ustaz sekalian, bahayanya dosa dan maksiat akan menghilangkan ilmu yang pernah kita ketahui, sebagai penyebab hilangnya ilmu yang pernah kita ketahui. Dosa dan maksiat yang kita lakukan sebagai penyebab hilangnya ilmu yang kita ketahui, atau hilangnya keberkahan ilmu yang akan kita raih. Begitu juga Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menjelaskan dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa. Ini hendak antum pahami wahai sekalian, antum baca-baca, antum hafal dan antum fahami bahwa seseorang tidak mendapatkan ilmu disebabkan dosa dan maksiat yang dilakukannya. Seseorang terhalang dari ilmu yang bermanfaat disebabkan banyak melakukan dosa dan maksiat. Ini hendak antum ketahui wahai anak ustaz sekalian. Kalau bisa antum hafal agar membekas di pikiran antum dan membekas di hati antum. Kalau bisa antum hafal ini perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan tentang dalam kitabnya tentang bahaya dosa dan maksiat.
bahwa seseorang tidak mendapatkan ilmu disebabkan dosa dan maksiat yang dilakukannya. Seseorang terhalang dari ilmu yang bermanfaat disebabkan dosa yang dilakukannya. 6. Taib. Ya abnai talabah, begitu juga seorang muslim dan muslimah wahai anak sekalian, harus menjauhkan diri dari dosa dan maksiat. Baik dia laki-laki, perempuan, anak-anak, dewasa, orang tua, semua kita harus menjauhkan diri kita dari dosa dan maksiat. Dan harus kita ketahui juga apa itu dosa yang paling besar. Kabair. Mahul kabair. Apa itu kabair? Apa itu dosa besar? Yaitu asyirku billah. Asyirku billah adalah syirik, wal uquq walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua, dan melakukan bid'ah. Dan juga kita harus menjauhkan dosa-dosa besar yang lainnya, seperti makan harta orang lain, hutang tidak bayar-bayar alasan nanti. Nah, muamalah riba atau bekerja sebagai, yang penting yang ada riba-ribanya lah. Baik itu antara bunga bank, renten, kayak gitu lah. 6. Taib. Minum khamar, itu juga termasuk dosa besar. Narkoba, merokok, mencukur jenggot, makan dan minum dari usaha yang haram. Contoh dia jualan, tapi dia menjual barang yang dia curi, itu juga haram. Nah, taib. Hendaknya seorang penuntut ilmu menjauhkan dirinya dari dosa-dosa tersebut. Seperti itu juga dengan laki-laki berpakaian seperti wanita, wanita berpakaian seperti laki-laki. Nah, berbohong, mengadu domba, ghibah. Hendaknya seorang penuntut ilmu wahai anak sekalian menjaga lisannya. Hendaklah seorang penuntut ilmu menjaga lisannya. Baik wahai anak sekalian, Imam Ibnu Qayyim juga menjelaskan di antara hal yang sangat mengherankan bahwa ada seorang yang mudah menjaga dirinya dan berhati-hati dari makan makanan yang haram, berbuat zalim, berzina, mencuri, minum khamar, melihat kepada sesuatu yang haram dan lain sebagainya, namun ia sangat sulit untuk menahan gerak lisannya, hingga bisa kita ketahui bahwasanya bisa kita dapatkan, kita bisa melihat seseorang yang dia enggak faham terhadap agama, zuhud, dan banyak beribadah, ia berbicara dengan kata-kata yang tanpa sadar dapat menjerumuskannya, mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala terhadapnya. Naam, tayyib wahai anak sekalian, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, innal abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu ma fiha yahwi biha finnar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan kata-kata yang tidak diklarifikasinya, maka akan menjerumuskannya ke dalam neraka, yang mana lebih jauh daripada apa yang ada di antara timur dan barat. Wal iyaz billah. Naam, tayyib wahai anak sekalian, seperti yang teman ketahui juga, di minggu ini kita ada ujian praktek. 6. Sedikit sebelum kita tutup nantinya, agar tidak lupa, untuk ujian praktek antum wahai anak sekalian, antum semuanya, seperti yang pernah Ustaz sampaikan kepada antum, hadis tentang pentingnya menuntut ilmu itu apa? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Perhatikan ini wahai anak sekalian. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ini antum hafal. Kemudian hadis tentang menuntut ilmu itu adalah taman surga
idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Qalu wa ma riyadul jannah? Qala hilaquz dzikr. 1 2. Ini perhatikan ini. Untuk kelas 7 C dan D. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, itu dihafal. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Qalu wa ma riyadul jannah? Qala hilaquz dzikr, itu juga antum hafal. Kemudian doa yang sering Ustaz share di grup, doa menuntut ilmu yang sering Ustaz share di grup, yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ini juga antum hafal. Dan satu lagi yang terakhir, nasihat Al-Waqi' kepada Imam Syafi'i. Nasihat Al-Waqi' kepada Imam Syafi'i juga antum hafal. Yaitu itu bisa dapatkan di halaman 31 di kitab kita. Syakautu ila waqi'i su'a hifzi farshadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li 'asin. Yang 4 ini antum hafal. Ini untuk nilai praktek antum. Jika antum hafal ini semua, maka nilai praktek antum bagus. Taib. Untuk pengirimannya bagaimana Ustaz? Nah, untuk yang kelas 7D langsung kepada Ustaz sebagai wali kelasnya. Adapun untuk kelas 7C, antum kirim kepada wali kelas antum, kemudian nanti wali kelas antum yang akan mengirimkan kepada ana insyaallah. Perhatikan lagi, Ustaz ulang sekali lagi. Untuk kelas 7D bisa mengirimkannya langsung kepada Ustaz. Adapun untuk kelas 7C, antum kirimkan kepada wali kelas antum. Kemudian nanti wali kelas antum yang mengirimkannya kepada ana. Nah, bagaimana cara mengirimnya Ustaz? Apa yang mau dikirim? Taib. Yang antum kirimkan wahai anak Ustaz sekalian, dia bisa berbentuk audio maupun video, terserah antum. Itu kembali kepada antum. Baik dia berbentuk audio atau video. Contohnya antum bikin seperti ini. Contoh. Raka Nagata kelas 7D. Contoh antum bikin Raka Nagata kelas 7D. Hadis pertama, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Yang kedua, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Qalu wa ma riyadul jannah? Qala hilaquz dzikr. Yang ketiga, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Adapun yang keempat, syakautu ila waqi'i su'a hifzi farshadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li 'asin. Nah, ini yang keempat, ini hadis 3 dan 1 nasihat Al-Waqi' kepada Imam Syafi'i. Ini sebagai nilai ujian praktek antum, nilai ujian praktek. Jadi ini dihafal. Antum kirimkan bagi yang kelas 7D, kirimkan langsung kepada saya. Adapun yang kelas 7C, antum kirimkan kepada wali kelas antum. Dan selambat-lambatnya ini Ustaz tunggu hari Rabu ba'da zuhur. Hari Rabu jam 2 paling lambat sudah sampai pada Ustaz. Jika sampainya setelah itu jam 2 lewat 5 masa contohnya, maka tidak ada lagi nilainya. Jam 2 pas, jam 2 siang itu paling lambat. Kalau antum kirimnya jam 2 lewat 5, maka tidak ada lagi nilainya. Kita harus disiplin waktu, wahai anak Ustaz sekalian. Jadi untuk nilai praktek itu antum hafal. Ini tidak banyak, karena juga sebelumnya Ustaz pernah sampaikan pada antum untuk dihafal. Berarti sekarang tinggal murajaah. Karena sebelumnya juga pernah Ustaz suruh antum untuk menghafalnya. Jadi sekarang tinggal murajaah. Ada punya hadis yang ketiga ini, wahai anak Ustaz sekalian, mengenai doa seorang penuntut ilmu, itu sering Ustaz share di grup. Itu sering Ustaz share di grup dan antum baca. Jadi setidaknya itu antum sudah ketahui. Tinggal melancarkan saja. Nah, ada pun yang ini nasihat dari Al-Waqi' kepada Imam Syafi'i, ini antum hafal, dan ini hanya sedikit. Seorang penuntut ilmu tidak boleh berputus asa, tidak boleh pesimis dengan banyaknya hafalan. Insyaallah selama antum bersungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa taala,
maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan antum. Selama antum bersungguh-sungguh hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan antum. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan antum. Baik. Nah, jadi harus dipahami wahai ustaz sekalian, ini antum kirim pada ustaz yang bagi yang kelas 7D langsung kepada ustaz. Adapun yang kelas 7C antum kirimkan kepada wali kelas antum, dan selambat-lambatnya sampai kepada ustaz hari Rabu jam 2 siang. Jika antum kirim jam 2 lebih, maka jam 2 lewat, baik itu jam 2 lewat 5, maka tidak ada nilainya lagi. Ana harap antum disiplin waktu. Ini sudah panjang waktunya, dari hari Selasa sampai Rabu. Udah sangat istimewa sekali. Jadi Ustaz harap wahai ustaz sekalian, ini bisa antum hafalkan, dan yang paling penting wahai ustaz sekalian, bisa antum amalkan, bisa antum beramal dengannya. Baik. Fahimtum? Naam, ahsantum. In fahimtum ahsantum. Baik. Wahai anak-anak ustaz sekalian, kembali tak bosan-bosannya ustaz ingatkan pada antum semua, menuntut ilmu wahai anak ustaz sekalian tidak hanya mendengar saja, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, menyampaikan dalam sabdanya, qaidul ilma bil kitabah. Qaidul ilma bil kitabah. Maka tulislah ilmu itu, ikat ilmunya. Qaid itu artinya ikat. Ikat ilmu dengan tulisan. Antum tulis apa yang antum dapatkan hari ini. Contoh antum catat perkataan Imam Syafi'i, syakautu ila waqi'i su'a hifzi farshadani ila tarkil ma'asi fakhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li a'si. Itu antum catat, antum catat terjemahannya, antum hafal, antum pelajari lagi, kemudian antum amalkan. Nah, baik wahai ustaz sekalian, dan juga wahai anak-anak ustaz sekalian, selagi antum masih muda, maka manfaatkanlah waktu muda antum dalam menuntut ilmu. Manfaatkan waktu muda. Walaupun sebenarnya wahai anak-anak ustaz sekalian, menuntut ilmu itu bukan hanya terkhusus bagi pemuda atau para anak-anak usia antum, tidak. Menuntut ilmu itu untuk semua kalangan, baik dia anak-anak, orang tua, bahkan sudah kakek-kakek pun wajib menuntut ilmu. Dari hadis yang tadi, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Ala kulli muslim. Wajib bagi setiap muslim. Pernah juga salah satu, kalau nggak salah Ustaz, lupa Ustaz siapa dia, yang pernah ditanya tentang menuntut ilmu, sampai kapan menuntut ilmu. Kemudian dia jawab, ila anta dakhulal kubra. Sampai kapan menuntut ilmu? Ditanya. Kemudian dia menjawab, sampai engkau masuk ke dalam kubur. Ilal mamat, sampai mati. Itulah batas menuntut ilmu. Jadi tidak ada alasan untuk kita berleha-lehai dalam menuntut ilmu, bermalas-malasan dalam menuntut ilmu. Manfaatkan usia mudanya. Naam, taib. Karena wahai sekalian, ada syair yang mantap. Ini dia. Idza anta lam tazra wa basarta hasidan nadimta 'alal tafriqi fi zamanil badri. Perhatikan wahai nasihat sekalian. Jika engkau tidak menanam dan melihat para pemanen menuai hasilnya, maka engkau akan menyesal atas kelalaian pada masa menanam. Inilah waktunya untuk menanam wahai nasihat sekalian. Inilah waktunya untuk menanam. Jadi
hendaknya sebagai penuntut ilmu dimanfaatkan waktunya. Taib, jazakumullah khairan. Ustaz tunggu sebagai yang tadi Ustaz, maksudnya maaf Ustaz tunggu yang tadi untuk hafalan antum sebagai nilai untuk ujian prakteknya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.